Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan Om, nama saya Anggun Nuraya Sofi. Saya mahasiswa semester 4 bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Nah, kedatangan saya di sini ingin sedikit meminta informasi dari Om kan. Boleh. Selaku narasumber yang kami pilih sesuai dengan tugas mata kuliah yang kami dapat, yaitu di tugas mata kuliah konseling populasi luas. Nah, sebelumnya kami izin bertanya, apakah Om bersedia jika kami mau wawancarai? Boleh. Bersedia berarti? Ya. Berarti bersedia. Jika nanti ada pertanyaan yang kurang yang kurang mengenakan, boleh kalau nggak dijawab apa gitu ya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Om siapa? Billy Anaseba. Billy Anaseba. Billy Anaseba. Untuk usianya? 42 tahun. Berarti kelahiran 1984 ya? 1984. Nah, Om lama berada di komunitas PANG itu berapa lama? 97. Dari tahun 97. Tahun 97 di Jogja itu. Dari tahun 97 di Jogja. Jogjanya daerah mana? Kalau rumah di Kulon Progo, Jalan Stasiun Kalimenur. Tapi kalau di Jogjanya yang ngepangnya tidurnya di Masjid Gede. Di Masjid Gede. Di Masjid Gede. Di Keraton. Ya. Di Malioboro kan, ngepangnya situ di Malioboro. Jadi zaman dulu itu 97 tuh kita ngamennya via kereta api. Via kereta api ya. Dulu masih pakai gitar kecil itu. Kalau waktu itu kan masih SMP, jadi aman, mau sampai Kutoarjo, mau sampai Jakarta. Kalau anak-anak kecil nggak di ini kan ada wilayah-wilayah. Kalau di Jawa itu kan jadi batasnya dari kalau kita start di Jogja itu, kalau ke timur itu sampai ke Solo balapan, paling Lempuyangan kita udah turun. Kalau untuk ke barat itu batasnya di Purworejo. Lewat Purworejo kita digebukin orang. Kenapa? Kalau udah gede, ya itu wilayah. Kalau seumpama anak-anak yang dari timur masuk ke Purworejo, kita ketahuan ngamen, dilempar dari kereta. Itu udah banyak kejadian tahun itu ya. Kan tahun masih zaman Pak Harto kan. 97-an itu. Jadi memang awal mulanya tuh memang dari Jogja ya? Ya, di Jogja. Masih sekolah waktu itu, jadi sekolah tetap sekolah, pulang sekolah kita di jalan. Karena memang tidurnya kan di pasar, jadi Masjid Gede itu depannya ada pasar itu. Ya. Ada pasar di Masjid Gede itu. Jadi kalau mau sekolah mandinya di toilet umum itu. Jadi baju sekolah apa semua tuh taruh di, kan ada kayak kalau kami bilangnya cungkup ya, cungkup warung-warung itu kan. Taruh di atas itu, ditinggal ntar baju-baju ganti itu di dalam tas itu semua. Baju sekolah, baju apa. Berarti memang ngepang itu tuh sekalian sama sekolah gitu ya? Waktu itu ya namanya masih anak kelas 1 SMP kan. Waktu itu ya di jalan ya masih cari kebebasan. Memang mungkin orang tua kan di sini, orang tua kan di Jambi kan, di Rimbo Bujang kan. Jadi aku ditinggal di Rimbo Bujang, aku nggak mau ikut keluarga, banyak aturan kan. Nah, jadi aku enak di jalan bebas gitu. Untuk sekarang tempat tinggalnya di mana sekarang ini? Di lorong madrasah. Lorong madrasah ya, Teho RT 20 nomor 54. Nomor 24. Boleh cerita sedikit nggak Om tentang diri Om nih yang sekarang? Kalau sekarang ya ngomong. Sekarang kegiatannya ngurus anak ke jalan sih paling, karena ya udah
udah diabangin lah mungkin kalau di jalan, jadi Iya. udah paling silaturahmi lah. Misalkan teman-teman banyak tuh, ada yang di pasar, di Golden, anak-anak Golden, anak-anak Kota Baru juga ada, anak-anak Tugu Kerik, anak-anak Simpang Rimbu, anak-anak Simon, anak-anak yang di Pas 10 kan. Jadi paling biasanya kalau kegiatan itu di puasa tuh biasanya kita bagi-bagi takjil dari teman-teman kan, dari komunitas kan. Paling itu sih kegiatan. Kalau aku sendiri sekarang lebih fokus ke eh, kegiatan-kegiatan yang kayak aku kan buka buka studio tato, aku buka advertising, aku bikin ngelas lah, bikin Advertising unbox, itu apa? advertising itu periklanan. Oh, Jadi bikin spanduk, bikin apa kan, desain kan, ya. penyewaan sound system, live musik, aku paling ngamen, live musik masih lah itu. Kegiatan ada terus ya. Terus di jalannya yang ngamen, ya apa tetap hiburan sih. Hiburan aja. Mm-mm. Kalau untuk sehari-harinya berarti kayak gitu ya kan? Ya, pokoknya kalau nggak ada kegiatan yang jenisnya pekerjaan ya ngamen gitu. Kalau dari diri Om nih sekarang ngelihat diri Om yang sekarang itu kayak gimana? Ya, aku selalu bangga kok sama diri aku, istilahnya ya ini gitu loh, bagi aku semua yang pencapaian aku ya kebanggaan bagi aku gitu. Nggak ada yang luar biasa emang, tapi ya alhamdulillahnya semua baik-baik aja, semua bagus. Aku di masyarakat juga bagus, di sini aku diterima baik, tahun-tahun tinggal di sini juga nggak ada trouble yang aneh-aneh gitu kan. Karena istriku juga bagus, kami sama-sama, istri ada ngelola kerupuk, dia produksi kerupuk udang kan, kita titip ke warung-warung, tempat-tempat aku ngamen kan. Jadi aku berangkat ngamen, aku bawa kerupuk, mana yang habis aku isi, aku apa kan, ambil duitnya isi kayak gitu. Jadi ya lebih, kalau sekarang kemarin kan sempat di Yohas kan, aku desain kan, aku kerja desain dari COVID itu. Aku sebelumnya di properti sih, banyak juga lah pekerjaan yang pernah aku bidangi, cuman sekarang ini aku lebih senangnya di segi waktu lebih bebas. Memang bener-bener balik lagi ke dulu, kayak waktu masih bujangan gitu kan. Memang bener-bener bebas. Sekarang waktu bebas, mau aku yang nentukan, bahkan ataupun aku yang nentukan, istilahnya ada open appointment nih, ada mau nato bang, WA atau ada teman yang ngabarin gitu kan, ketemu di jalan gitu, bang mau nato, aku yang nentukan. Seumpama besok ya besok jam sekian, kalau nggak datang nggak bisa, karena aku bagi-bagi kan. Apalagi Sabtu Minggu aku biasanya kan ngurusin apa, wedding atau kita tergantung apalah job hari itu kan. Sabtu Minggu kan kadang penyewaan sound system kan, aku harus ngeset alat Sabtunya, Minggunya harus prepare dari pagi kan untuk wedding kan. Makanya aku nggak bisa kalau mereka yang ngatur, wah aku bisanya Minggu, aku nggak bisa. Makanya sekarang ini waktu lah, lebih bebas di waktu gitu, dan lebih fokus di anak-anak, apalagi di masa-masa ini kan masa-masa yang emas mereka loh. Dan pendampingan aku tuh bagi aku penting, aku bisa melihat mereka benar-benar fokus di anak. Itu sih kalau sekarang aku senangnya itu, aku bebas waktu, aku 100% bahkan aku ada untuk anak-anak, karena aku ngejob pun anak-anakku bawa. Iya, jadi di pesta tuh aku bawa anak-anak. Di sana enak kan, banyak makanan, banyak teman-temannya. Jadi toh aku juga kerjanya kan nyantai, cuma ngecek-ngecek apa per nyeting-nyeting. Aku kan soundman-nya di situ, jadi nggak terlalu ribet lah. Itu sih kalau bagi aku sih, ya seneng hidup kayak gini lah. Memang mungkin jalannya juga kayak gini. Kalau masalah salary itu
ya alhamdulillah cukup. Mm-mm. Alhamdulillah cukup Ya. untuk anak-anak, cukup biaya sekolah anak cukup, itu nggak ada yang luar biasa. Kalau nih Om, kalau awal mulanya Om tuh bisa masuk ke komunitas PAM itu tuh gimana ceritanya? Awalnya di Jogja itu tahunya kan zaman dulu kan nggak tahu ya namanya anak SMP ya. Mm-mm. Yang intinya aku di jalan gitu aja, nggak ada yang namanya pang itu apa kan, nggak tahu kan. Mm-mm. Artinya aku, kalau orang bilangnya anjal ya, anak jalanan, Ya. ngamen, nyari uang dari ngamen kayak gitu. Terus dari situlah mungkin kenal temen, yuk apang yuk ini yuk itu yuk kayak gitu. Nah dari situ mulailah pakai atribut, kan dari Ya. dulu nggak tahu ya. Pakai anting-anting, cuman dulu belum gede ini, kan masih sekolah kan. Jadi kalau berangkat sekolah dicopot gitu, ditempel pakai apa, ansaplas kayak gitu, apa pakai ansaplas. Tato juga masih di dalam-dalam. Aku SMP udah tatoan di dalam. SMP. 97 tuh udah tatoan, tapi di dalam ya. Di dalam. Karena memang Jogja juga gitu, teman-teman, keluarga, bahkan kayak om, Pak De gitu tuh mayoritas banyak yang tatoan di sana. Nggak, ya sebenarnya nggak bagus, cuman udah kayak nggak tabu aja gitu loh, udah kayak membumi aja di Jogja. Udah biasa gitu. Tuh dari kenalnya ya karena di jalan ketemu anak Jakarta kan, kita di namanya di jalan ketemu anak Malang, Surabaya, anak Bali. Di jalan, oh di ini oh ini yuk ini main ke tempat ini yuk, main ke tempat ini. Mulailah kenal sama komunitas. Enaknya di komunitas apa, saat kita mau pergi ke kota-kota mereka, kita tahu tujuan jadinya. Kita ada yang bertujuan walaupun tidak kenal, bahkan sampai sebelum nikah pun masih sempet kayak gitu. Karena aku dulu kan memang dari awal aku termasuk yang independen ya. Aku sendirian, kan ada tuh teman-teman yang rame-rame numpang mobil truk, numpang mobil apa itu yang towing itu, yang bawa motor, bawa mobil kayak gitu kan. Kalau aku yang independen, yang sendirian. Kenapa aku milih yang sendirian? Karena kalau yang sendirian ini enggak sengsara banget gitu loh di jalan tuh. Saat kita mau nembus pulau, saat kita mau nembus kota, anggaplah kita dari Jambi ini mau ke Palembang aja. Kalau kita rame-rame, yang kalau bahasa kami itu gandol. Kalau gandol rame-rame itu satu, kita dapatnya pasti mobil niaga, entah truk, entah pick up, entah mobil tangki, entah apa ya. Itu kan posisinya kita kan di bak, ya kan lebih susah gitu. Sengsara lah kita di situ, apalagi mobil batu bara yang hitam-hitam kan, pengalaman teman-teman sih. Kalau aku independen, aku dandan rapi. Saat aku mau ke Pekanbaru seumpama, aku naik bus. Aku bawa tas, aku pakai jaket, nggak ada nunjukin kalau aku nih anak komunitas. Saat aku masuk mobil, nggak ada, padahal nggak bawa uang nih, nggak ada bawa uang. Cuman bilang sama supirnya, minta tolong bang, aku mau ke Pekanbaru, ada perlu ini sama teman gini. Seberapa dia ngasih, kalau memang diturunin di situ ya diturunin di situ. Kalau dia nggak mau, cuman mayoritas nggak pernah. Jawa Sumatera yang aku lakuin kayak gitu pasti dari terminal ke terminal. Jadi selama aku naik di Simpang Rimbo gitu, ya paling deket terminal mana, Palembang gitu, ya diturunin di Palembang. Itu untuk transportnya ya. Kenapa aku memilih independen, memilih sendirian? Kan kalau berdua aja kan pasti supirnya, kernetnya pasti keberatan kan. Kau berdua, gratisan. Tapi kalau sendirian sudahlah. Kadang ketemu yang supirnya yang baik. Oh ya udah, mau turun di mana? Turun di Bekasi om. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja ke Bekasi. Sudahlah, aku ikutnya gratis. Rokok sopir itu aku mintain. Kadang pas berhenti makan dibeliin walaupun sekedar mie kayak gitu. Itulah enaknya kalau yang ini yang pengalaman pribadi aku ya. Makanya sampai dari dulu kalau di Jawa kan enak naik kereta api. Kereta api paling kita, kalau di sana bilangnya kondektur ya, paling kena marah kondektur doang. Jadi ketahuan tuh di toilet udah keluar.
kayak gitu paling. Kalau pas sudah kesini nggak ada kereta api kan susah. Kereta api pun di Sumatera susah Iya. karena jarang ada yang naik tanpa tiket kan. Kalau di Jawa kan memang banyak, dulu masih ekonomi dulu kan sampai ekonomi. Itu sih. Kalau untuk makan ya dari dulu kita minta. Mungkin yang oknum-oknum, yang anak-anak jalanan yang lain ada yang nyolong, ada yang ini. Kalau aku sih prinsipnya karena pesan orang tua yang penting jangan maling kan. Jadi kalau aku prinsip aku minta, kalau dikasih syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Jadi aku karena aku udah keliling Jawa Sumatera, aku bisa bahasa Sunda, aku bisa bahasa Jawa. Lu saya karena orang Jogja kan, aku bisa bahasa Padang, aku bisa bahasa Minang kan. Jadi kalau ketemu rumah makan Padang aku pakai bahasa Minang. Kalau ketemu orang warung Sunda bahasa Sunda, ketemu tukang nasi goreng mas-mas Jawa gitu kan pakai bahasa Jawa. Jadi intinya aku minta, Mas, aku minta nasi goreng Mas, duitku cuma ada 5.000 gitu kan, nanti tak bantu nyuci piring atau nyapu-nyapu gitu. Nah begitu juga di rumah makan Padang, di rumah makan Sunda kayak gitu, ketemu orang Sunda kayak gitu. Aku pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Minang. Ya, minta nasi dah, awalun makan ada 5 ya, pakai bahasa Minang kan. Aku pasti selalu bilang nanti aku bantu, aku nggak ada uang, nanti aku bantu nyuci piring atau bersih-bersih, nyapu-nyapu. Belum pernah aku disuruh nyapu, belum pernah aku disuruh nyuci piring, tapi selalu dikasih makan. Belum pernah aku nggak dikasih makan. Jadi kadang anak-anak nih yang nyolong yang apa tuh mindsetnya aja bagi aku yang enggak ini. Karena dari 97 sampai sekarang aku menjalani sistem itu tuh sampai ya enggak sampai sekarang sih, sampai 2016. Dari 97 sampai 2016 aku pakai cara itu tuh ya alhamdulillahnya. Bahkan mereka beliin rokok sebungkus, kasih es teh, kan berarti ikhlas gitu. Karena memang aku juga jujur kan, memang aku lapar belum makan. Nah aku nggak minta yang lebih, bahkan ada yang pernah ngasih duit 300.000 itu di Lampung. Karena aku sempet touring juga bawa CB. Dapat di Rimbu Bujang waktu itu dikasih motor sama teman. Bawa sampai ke Bandung waktu itu dari Bukit Tinggi. Itu sih. Dulu memang banyak banget pengalamannya nak kalau di jalan itu. Iya, yang paling utama nih kita bisa ya apalagi kayak jurusan ini ya. Kita ketemu banyak orang. Kita bisa ngerti karakter orang. Kita bisa istilahnya menyimpulkan suatu daerah ini mayoritasnya karakter orangnya seperti ini ya. Itu makanya banyaklah ilmunya, dan kalau mungkin diterapkan yang teman-teman yang bisa aku bilang sukses dari komunitas kayak Mas Imam tuh bikin angkringan, terus dia jual beli spare part motor kayak gitu kan. Dia punya komunitas seluruh Indonesia, dia bisa menjual produk yang ada di Jambi ini online ke seluruh Indonesia juga tentunya. Karena dari itu tadi ya? Ya, dari komunitas tadi. Dan dia memang bener-bener keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke kalau Mas Imam ini naik CB itu. Aku mungkin nggak terlalu yang apa, aku Jawa Sumatera lah, kalau yang lain Jawa Bali Sumatera lah, kalau yang pulau-pulau lain belum pernah masuk. Karena bagi aku nggak terlalu, aku lebih ke yang kota-kota besar lah. Nggak yang udah ke dalam tuh aduh ribet dah. Memang beda mungkin passionnya, aku lebih senang ke yang aku tinggal di Padang 3 tahun, di Pekanbaru 3 tahun, di Bandung 3 tahun kayak gitu. Maksudnya tetap di Jakarta, di Bekasi kayak gitu setahun 2 tahun kayak gitu. Seneng aku memahami orang-orang situ, aku kerja di situ. Jadi walaupun aku di jalan tapi aku siang tetap kerja. Aku di Bandung sih pagi nyablon, balik nyablon, sore maghrib mulai ngamen di komunitas lagi. Jadi kalau teman-teman pada tidur di mana, aku tetap pasti punya kontrakan, nyari kontrakan. Jadi itulah kadang-kadang yang jadi permasalahan di dalam komunitas sendiri kan, ya di setiap uniform kayak institusi Polri aja banyak oknum ya. Iya betul. Nah,
di pang juga banyak oknum. Ya termasuk aku dulu mungkin ya pakai identitas kan, kita pakai wearpack, pakai boot, pakai plak, pakai tato, orang menilai pang. Cuman dulu aku anjal sebenarnya karena aku belum punya komunitas, anak jalanan. Aku anjal anak jalanan yang taunya bangun tidur mabuk, ngamen untuk mabuk, makan mabuk, tidur lagi, bangun mabuk lagi, yang kayak gitu. Nggak ada tanggung jawab ke diri sendiri itu, nggak ada. Bahkan yang sekarang ini lebih parah lagi, mandi aja nggak pernah gitu. Aku yang dulu senakal itu tuh masih tetap nyari toilet umum untuk numpang mandi gitu kan, walaupun bayar kan. Cuman ya kita di jalan bukannya apa loh, gede penghasilan di jalan tuh kan. Pernah dengar tuh yang ngemis harian bisa sampai 1 juta. Dia ketahuan ketangkep Pol PP dapat duitnya 35 juta di plastik. Begitu juga kita ngamen, mungkin orang lihatnya sepele ya pengamen gitu. Cuman sebenarnya kalau dibandingin sama karyawan-karyawan swasta yang bahkan mungkin karyawan bank yang apa tuh jauh omset kita. Karena separah-parahnya aku aja 3 kali nyanyi di MM Checker 150 itu 3 kali masuk, cuma berarti 9 lagu itu rata-rata di 150.000 itu dari maghrib sampai setengah 9. Jadi dengan time kerjaku yang cuma 2-3 jam aku dapat 150.000 kan, berarti kan mungkin kalau outsourcing bank yang marketing itu yang gajinya di bawah UMR kan lebih gede salary aku kan, omset aku kan. Apalagi teman-teman yang ngamen dari pagi sampai malam. Mereka itu kalau 700 sehari itu nggak kemana, tapi alokasinya duit tadi yang kemana-mana juga. Untuk mabuk, untuk ini, untuk itu. Ya aku juga kayak gitu, cuman kan minimal sekarang aku udah punya anak 2, udah punya tanggung jawab anak-anak sekolah, makan susunya ini, pampasnya, tentu aku lebih bisa milah-milah lah. Oh ini yang primernya untuk rumah, yang ini untuk kenakalan aku, wah itu sudah bisa aku pilah-pilah lah sekarang bedanya. Kalau itu Om, apa yang Om temuin di komunitas yang mungkin nih nggak mungkin Om dapat selain di komunitas ini? Apa ya? Kalau solidaritas kita di semua tentu ada ya. Kalau yang kami banggakan di komunitas ini kan solidaritasnya. Solidaritas kita ini, seumpama di dalam komunitas itu ada yang sakit, ada yang mau lahiran, kita ada kolektif tuh. Pakai buku tuh dicatat tuh. Kita kolektifan nih. Oh ini istri si Cemong mau lahiran nih, kita butuh apa nih, ya seikhlasnya. Jadi 2.000 ya 2.000 udah catat situ. Billy 2.000, si Derry 5.000, si apa si A 100.000. Antar dapat berapa, antar 3 juta, antar apa itu kita benar-benar kita alokasikan dan kita saksikan bersama-sama gitu. Apalagi sekarang kan udah ada HP, ada apa, kita dokumentasiin gitu. Dari situ kan ada di komunitas tuh ada kebanggaan lah kita dengan solidaritas itu. Kalau yang nggak ada di komunitas lain, di metal mungkin, di apa juga kalau mabuk semuanya komunitas lain gigs tentu banyak, kuat apa semua juga banyak gigs. Mungkin kalau yang benar-benar identitas kita ya mungkin yang nggak dipakai di komunitas lain mungkin mohak ya. Nah itu kan salah satu filosofinya kan, bahwasanya kita ini tidak bisa diinjak karena rambut kita runcing-runcing kan. Berarti mohak itu tuh simbol ibaratnya simbol gitu ya? Ya itu ada filosofinya ya, simbol perlawanan kan. Bahwasanya kita melawan, kita nggak bisa diinjak. Boot itu juga fungsinya kan untuk bukan untuk menindas, tapi
kita ini melawan gitu. Oh, iya. Bentuk perlawanan, simbol perlawanan kita dengan but kayak gitu. Kalau tato gitu? Kalau tato ini nggak ada sih sebenarnya. Kalau tato ini karena pang sendiri kan sebenarnya bukan seperti itu sih. Oh, Pang ini sebenarnya ideologi. ideologi. Pang ini buah pikir. Mm-mm. Jadi nggak bisa kalau kita hanya menilai dari pakaian. Hmm. Nah, makanya aku bilang tadi banyak oknum, Iya. banyak oknum di pang itu sendiri. Banyak yang pakai mohak, Mm-mm. banyak yang pakai tato, pakai pelak, tapi dia nggak ngerti, dia maling, Oh, dia iya. nyopet, dia apa. Itu kan bukan pang, bukan seperti itu. Hmm. Tapi teman-teman yang bahkan aku tadi sempat cerita yang dokter itu, Iya. dia sudah disekolahin jadi dokter, dia nggak ada tato, nggak ada anting-anting, nggak ada mohak, nggak ada apa, tapi di jiwa dia jiwa pang, dia bebas, dia nggak mau diatur bahkan sama orang tuanya sendiri gitu. Ya, custom itu yang ngasih motor aku, Mm-mm. dia ngasih motor CB yang aku pakai untuk touring itu. Mm-mm. Nah itu kadang sekali datang tuh rame. itu yang dibilang pang. Dan di sini ada juga si Andre itu dia buka konveksi, buka sablon. Ini produk dia nih. Ini udah berapa tahun ini udah. Itu juga nggak ada tato, nggak ada piercing, nggak ada pakai mohak, nggak ada pakai boot sih dia. Pakai boot, pakai wear pack, tetap pakai. Jangan anak, no. Tapi dia juga pemikirannya bebas, nggak mau diatur gitu, nggak mau ditindas. Saat kita jadi bahkan teman-teman kayak aku pribadi yang kemarin sempat di OHA, sempat di beberapa perusahaan properti. Aku kan lama juga di properti dari 2009 gempa Padang ya, gempa Padang 2009 aku balik ke Rimbu Bujang, buka perumahan, ada sekitar 6 perumahan yang aku sampai aku ekspansi ke Jambi ini, buka di Rambah Bolong. Terus aku ada semacam perlawanan lah, aduh ini kok aku muslim kebetulan kan, Iya. ini kayaknya nggak cocok nih karena udah sekian tahun, udah beli rumah, udah dapat rumah, udah beli mobil, udah beli yang ya waktu itu apalagi di Rimbu Bujang tuh tahun 2012 tuh yang punya KLX mungkin orang-orang kaya gitu. Iya. Aku waktu itu udah punya, aku yang bujangan waktu itu sudah punya KLX gitu. Tapi pas ekspansi aku buka di Jerambah Bolong, Grand Novalindo Jaya itu 2017. Aku habis nikah itu karena kebetulan aku dapat orang Jambi, belakang Trona istriku kan. Aku minta ekspansi bukain di Jambi biar karena mau ngelahirin yang gede tuh. Jadi kalau seumpama aku posisi di Jambi, nanti istri aku bakal diurusin sama keluarga dia kan lebih enak, keluarga keluarga istriku gitu. Kalau di Bungo, di Rimbu Bujang kan sama keluarga aku kan kurang ini juga, namanya perempuan kan. Iya. Habis itu udahlah ekspansi di sini, pas sudah di sini udah punya anak, proyekku selesai, ada semacam apa hati lah, di hati itu ngomong ini nih riba, ini nggak bagus kayak gitu lah. Nah, dari situ aku stop di properti, aku berhenti mengelola perumahan itu karena aku pikir aku ngantar orang ke riba dan banyak yang segi menurutku loh segi mudorotnya nggak banyak gitu, karena memang waktu itu masih pakai perbankan perumahan kan, ada juga sih perumahan yang syariah kan. Makanya banyak teman-teman yang ngajak buka, aku kalau syariah tanpa bunga, tanpa riba, tanpa melalui perbankan aku siap, aku urusin proyek itu, aku urus sampai selesai. Cuman banyak yang nggak kuat modalnya, makanya udahlah habis itu 2018 keluar dari properti, aku ditarik di Wing Resto depan Polda. Di Wing Resto aku di event situ. Jadi Jumat Sabtu Minggu ada penyewaan gedung untuk orang-orang yang mau ada seminar, karena dekat Polda kan biasanya orang Polda, Yakul dan lain-lain tuh
pada seminar di situ aku ngurusin eventnya, jadi nyiapin teman-teman yang dari yang di lantai 1 yang untuk apa namanya, kumpul-kumpul awalnya kan, di situ ada hiburannya, lantai 3-nya untuk soundnya itu aku yang megang sampai sekarang juga masih, cuman beda bos. Itulah yang terus 2000 covid 2019 bangkrut lah Wingris itu, terus dijadiin akapun. Sekarang nih aku resign ke Yohas aku di desain waktu itu, ambil desain di situ sampai 2023 baru ini sekarang. Cuman ya memang sambil kerja aku tetap tato juga dari 2017, tato juga jalan terus. Cuman ya kayak gitu, kalau mau nato sama aku ya terserah aku, nah aku yang menentukan waktunya gitu. Cuman waktu itu mungkin nato sama ngamen ya, walaupun aku kerja di properti dengan yang waktu itu tuh gaji 3.600.000, sedangkan UMP waktu itu masih 29 apa 28 sekian gitu. Aku dapat mobil, dapat inventaris mobil, dapat gede sih sebenarnya, karena uang apanya aja 200.000 ya. Uang pulsa sama untuk bensin lah, uang bensin harian itu untuk mobil kan, jadi 200.000. Jadi kan 200.000 kali sebulan aja udah gede banget kan, belum lagi gaji pokokku 36 kan, gede banget waktu itu. Properti itu tuh malam masih ngamen aku. Satu karena memang bisa keluar rumah kan, jadi aku bisa ngumpul di komunitas dengan cara itu. Yang kedua memang aku seneng nyanyi, jadi selain aku refreshing otak, aku ketemu bisa ngumpul kawan-kawan, duduk minum, ya biasalah sama anak-anak pang kan, minum ngumpul sama teman-teman, ketemu anak-anak yang tamu-tamu dari sana dari sini, silaturahmi, duduk bareng, ngobrol bareng tanpa ada kasta lah, sama rata lah, duduk sama rata lah di situ. Jadi kalau menurut pandangan orang yang kayak saya sendiri, itu komunitas pang itu kan anak-anak yang kayak gitu, ya. Itu tuh sebenarnya oknum atau kayak gimana? Ya ada juga memang yang mungkin dia sudah ngerti tentang pang, tapi memang karakter manusianya kayak gitu. Nah, jadi aku juga nggak bisa nyalahkan apa ya pandangan orang, yang realitanya memang kayak gitu kan. Karena kan orang awam tuh mandangnya kayak gitu kan. Ya, jangankan orang awam, kita sendiri yang dari komunitas pun seperti itu, dan kita meminimalisirnya pun juga sangat susah. Karena yang kita pantau ini kan kayak teman-teman dari Medan datang 12 orang sama duduk kepala 10, nanti tidurnya di sini, nggak bisa kita pantau. Dan kayak sekarang pun sudah untuk Jambi ya, untuk Jambi ini teman-teman yang dulu yang termasuk yang dibapain lah kan, kita kan kalau yang tua-tua kan dipanggil bapak gitu kan, Pak Epi, Pak Agus. Nah itu tuh sudah mulai vakum. Kayak Pak Epi yang memang bener-bener ketangkep ngamen di sini nih, diurus tuh ke polsek, ke dinas sosial, apa ada yang ngurus kayak gitu, yang dulu membantu teman-teman yang dari luar gitu kan. Sekarang udah jadi Bilal di kampung dia gitu, jadi udah setengahnya udah vakum lah, udah ya males juga karena kebanyakan oknum tadi. Tapi kalau kita mau bilang wah apa nggak kayak gitu, realitanya kayak gitu. Realitanya anak-anak yang ada di jalan sekarang itu bangun tidur untuk mabuk, nyari duit untuk mabuk, dan tidur dalam keadaan mabuk, bangun tidur lagi untuk mabuk lagi. Cuma realitanya seperti itu. Bahkan ada yang jarang mandi, realitanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa mau wah nggak kayak gitu. Oke, kalau kita kerucutkan betul, karena tidak semua pang seperti itu. Bahkan yang aku cerita, pengalaman aku pribadi, di mana tempat pun aku pasti mandi gitu loh. Karena ya apalagi di Jambi ya, kalau nggak mandi nggak bisa tidur, panas. Betul. Iya, kayak balik ke diri sendiri lah. Nggak kebayang juga sih, nggak gosok gigi, nggak gimana rasanya gitu kan. Cuman itu ada, dan itu
dilihat sama orang-orang awam dan diterjemahkan negatif tentunya. Dan kita nggak bisa ngomong tidak, memang realitanya seperti itu. Cuman ada yang pang-pang yang realitanya pang itu sendiri itu nggak seperti itu kayak gitu. Kalau yang pang itu justru yang aku cerita tadi kan, nggak harus tatoan, nggak harus pelak, nggak harus apa, tapi dia memang nggak mau diatur, dia memilih untuk bebas. Bahkan dia sudah di sekolah jadi dokter aja milih jadi buka bengkel gitu kan, custom motor gitu. Itu bagi aku ya itulah pang, itulah yang ideologi dia berarti memang pang. Makanya aku sendiri yang dari 97 keliling Jawa, Sumatera, Bali, belum tentu aku sepang mereka karena aku masih kerja di properti, aku masih kerja di OHAS, aku masih ikut manajemen di Wing Resto, kan masih diatur orang. Berarti aku masih kena determinasi lah dari atasan aku tentunya kan. Jadi belum sepang mereka lah gitu. Gitu sih. Kalau itu Om, dulu waktu pertama kali Om tuh ngepang, itu tuh keluarga Om kayak gimana? Ya pasti menolak. Menolak. Kan dulu tuh kan ceritanya gini. Jadi tahun 95 atau 90-an lah. Pokoknya 90-an tuh kebetulan adik bapak itu diterima jadi guru di Rimbu Bujang. Dapat suami DPR di situ. Jadi bapak ini transmigrasinya swadaya tapi ya, dia jual kebun di Jogja, beli kebun di Rimbu Bujang. Tapi nggak ikut trans yang dari pemerintah, dari swadaya sendiri, pribadi, pakai dana pribadi kayak gitu. Habis itu aku diajak lah. Waktu itu kelas 1 SMP kan, 97 kan. Ayo ke Sumatera, nanti kamu mau motor apa tak beliin. Kan waktu itu masih seneng-seneng main motor tuh, main balap-balap dulu kan. Jadi aku bilang, loh yang orang Sumatera aja sekolah ke Jogja, masa iya aku orang Jogja sekolah ke Sumatera kan gitu. Jadi akhirnya aku dilepas lah. Oh ya oke lah kalau kayak gitu kan. Nah cuman ternyata aku yang sebenarnya ditinggalin rumah di situ, tinggalin rumah di Jogja kan, cuman tak kontrain. Aku tinggal di situ di masjid tadi, tinggal di masjid. Aku sama teman-teman di jalan tuh ngamen sana sini kayak gitu. Cuman tetap aku sekolah, aku sampai lah SMA tuh pertama di mana aku di Madrasah Alia Negeri 1 Jogja. Habis itu dikeluarin kelahi sama guru aku. Mampu juga lah. Dan aku memang udah SMA tuh udah sampai ke kaki-kaki nih, karena udah celana panjang kan, rambut merah karena di Man kan boleh pakai pecis waktu itu kan, baju putih-putih gitu. Dikeluarin kelahi sama guru tuh Pak Koiron, guru agama tuh. Habis itu bilang ibu aku dikeluarin, aku masih mau sekolah. Udah suruh omo nyariin no pindahlah ke Ma'arif. Pindah ke Ma'arif kayak gitu lagi. Ketangkep aku narkoba waktu itu kan, tangkep narkoba, keluarin lagi. Habis itu nelpon lagi, bilanglah sama ibu kalau mau sekolah ke Jambi, kalau nggak mau ke Jambi nggak usah sekolah, kata ibu kan. Kalau kamu masih di situ kamu bakal tetap nakal. Nah, akhirnya ya udah mau nggak mungkin kan, malu kan sama temen kan, yang lain pada lulus SMA masa nggak lulus SMA gitu kan. Akhirnya ke Jambi lah, ke Jambi balik lagi kelas 1. Jadi karena di Jogja nggak bisa pindah naik gitu. Kalau di sini enak bisa ya. Di sana mungkin karena kota pelajar jadi agak berat lah kalau mau. Yang jelas kalau mau pindah naik mungkin duitnya gede lah. Yang showroom waktu itu nggak dibikin aja. Jadi aku SMA tuh 3 tahun kelas 1. Jadi SMA aku 5 tahun SMA baru lulus. SMA 5 tahun baru lulus aku.
Ya, alhamdulillah lah, sempat mau ngambil desain komunikasi visual di UNP waktu itu 2007, ngambil pariwisata di Bumi Minang juga di situ, cuman nggak ada yang selesai. Tapi dapat lah ilmunya, makanya sempat kerja di Yohas kan desain aku. Itu Om, kalau boleh jujur nih ya, ini mungkin pertanyaannya agak itu, pertanyaannya agak kalau misalnya nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Yang paling Om butuhin sekarang itu apa dari diri Om sendiri, dan apa ya namanya, harapan Om ke depannya itu kayak gimana? Kalau yang paling aku butuhin, saya ngomong itu banyak kebutuhan. Kalau secara Pribadi gitu. secara dari kan dia jasmani rohani kayak gitu. Iya. Kalau untuk apa yang aku butuhin badan sehat, badan sehat. Kalau yang semua yang udah aku capai sampai hari ini ya alhamdulillah sudah cukup lah. Syukur-syukur nanti aku pengen buka workshop sih, pengen aku sudah mau beli rumah, cuma kebetulan istri kan di luar negeri kan. Jadi mau makan tuh nggak bisa, harus ada istri. Sudah DP itu ngambil di video ini. Rencana mau buka workshop, mau fokus di situ lah, bikin hobi lah, balik ke hobi. Mau bikin akuarium tapi di atasnya ada sangkar burung kayak gitu. Gitu sih. Lebih itu. Kalau untuk yang apa sudah aku syukuri lah, anak-anak sehat, akunya sehat, istri sehat, nggak ada. Ya, mungkin ya siapa sih yang nggak pengen sukses, mungkin ada yang ada duit untuk bikin workshop ya saya. Dia memang cerita-cerita perjalanan Om dari awal Om itu kan yang benar-benar kayak gitu. Iya. Kalau cerita yang pas di jalannya serem, karena memang kita di jalan ya harus siap mental, siap mati, karena sudah ya kita ribut sama temen karena kita pengaruh alkohol, pengaruh narkoba kan. Itu ya gara-gara, apalagi kita di Jakarta, di Bekasi itu, aku di Bekasi gara-gara duit 10.000 hampir dibunuh orang. Gara-gara duit 10.000 kawan dibacok di belakang terminal, si Indra tuh dibacok. Jadi kita ngumpul lah, kolektifan tadi cerita tuh, katanya solidaritas kan, kolektifan tuh ada duit 10.000 lah aku. Jadi kita mau berangkat sama anak-anak stasiun, Babelan. Udah di Babelan, ngumpul di stasiun, duduk sama anak-anak situ. Udah kita yang anak-anak dari Borobudur Plaza kan, ngumpul di situ, kolektifan ngasih duit. Enggak pergi-pergi, udah jam 11 malam. Sedangkan kita mau jenguk temen yang sakit kan, posisinya kan nggak mungkin kan, dia butuh istirahat. Ya semabuk-mabuknya kita juga masih mikir ke sana gitu loh. Jadi bilangin kalau sekiranya anak stasiun mau berangkat besok, yang duit anak-anak boros siniin, aku bilang. Kalau dia nggak mau ya minimal duit aku 10.000. Nggak terima, mungkin karena pengaruh alkohol atau apa, dan aku memang bukan orang situ kan, aku kan pendatang kan, tamu lah di situ kan. Jadi mereka mungkin agak tersinggung. Dikeroyok aku lari masuk ke gang gitu kan, komplek, keluar jalan gede, aku nyetop taksi tuh. Jadi kalau seumpama dia takut dibegal apa gimana, mungkin ketabrak juga aku. Stop ini, wah tolong bang, mau dibunuh bang, dibunuh orang bang. Mana antar aku ke Cibuntu, ke Cibuntu, ke tempat Tete kan, nyelamatin diri ke situ. Nah itu baru aman. Jakarta juga, pokoknya kalau daerah Tangerang, Jakarta, Bekasi emang agak keras lah. Kalau untuk di Sumatera ini Medan yang enggak, ya sampai sekarang lah tahu sendiri lah Medan kayak gitu. Kalau Jambi asik, Jambi nggak ada. Aku Jambi semua warung nggak ada teman-teman yang bahkan ada pengamen di situ, tetap welcome. Yang penting kita punya cara ya, kita punya inilah toleransi lah, intinya. Ada yang ngamen situ kita datengin, bang aku boleh numpang ngamen sini nggak bang, kayak gitu. Udah kalau iya sayang.
ceritanya itu tuh memang benar-benar membuat apa ya, membuat pengalaman ya buat kami ya kan, pengalaman cerita dari Om itu tadi kayak ngobrol, oh ternyata di dunia jalanan tuh kayak gitu loh, Ya. membuka pikiran kami ke situ. Dan mungkin hanya itu Om yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga informasi-informasi dari Om. Terima kasih. Kasih Om. Iya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.